Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat berupa nikmat sehat, nikmat sempat dan nikmat kesehatan. Kita tetap semangat dalam kondisi PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kembali lagi ke materi, itu di EMS. Materinya masih engine manajemen sistem. Jadi di engine manajemen sistem itu berarti di setiap sensor itu permasalahannya di mana atau di diagnosisnya seperti apa. Jadi misalnya di sini ada knock sensor. Knock sensor menggunakan piezo keramik, jadi bahan keramik yang dipasang pada tengah silinder blok. Nah, ini di silinder blok atau blok silinder berarti pasangkan knock sensor yang masing-masing bank 1-2 untuk mendeteksi getaran mesin atau knocking. Nah, jadi getaran mesin atau knocking setiap silinder itu dipasang sensor knocking. Jadi di sini untuk meminimumkan pemajuan pengapian untuk momen terbaik. Nah, artinya di sudut dwell itu terjadi pemajuan sesuai kerja maksimal engine atau pengapian yang terbaik. Letaknya setelah dan sebelum titik knocking. Jadi sebelum knocking, nah, Ejo mengatur waktu pengapian untuk memberikan kerja mesin secara optimal sebelum batas knocking. Jadi engine itu mengalami getaran. Nah, itu berarti nanti getarannya semakin besar, berarti Ejo memerintahkan itu jangan sampai membatasi atau melewati batas knocking. Failure decision, ini berarti kegagalan. Electrical binding of knock relative berarti berhubungan dengan inset, berarti memasukkan ke Ejo. Integrate berarti di sini adalah berhubungan. Value berarti nilai. Measurement pengukuran start point, outset set rank. Jadi di sini selalu integrasi dengan harga pengukuran di setiap komponen. Inset circuit noise level is above the value. Ini sirkuit di dalam noise berarti kegaduhan, level jadi di knocking terjadi kegaduhan atau suara yang keras. Knock sensor output is less than set value. Nah, ini berarti di knock sensor outputnya less itu dihilangkan atau loss, di setting sesuai value, jangan sampai melebihi batas knocking. Prosedur diperlukan ketika ada kesalahan. Knocking sehubungan dengan kompensasi waktu pengapian. Nah, ini berhubungan dengan pengapian. Jadi sudut dwell itu di pengapian berarti diatur jika getarannya besar maka dimajukan. Engine RPM, air rate. Nah, air rate coolant temperatur. Nah, ini juga berhubungan dengan temperatur karena berada di blok silinder. Kontrol waktu pengapian dihentikan. Ini untuk Ejo, terus di sini ada throttle, berarti throttle body, throttle bagian sensor, knock sensor, signal. Jadi untuk knocking berarti sensor jika getaran engine kau besar, berarti di knocking pengapiannya dimajukan. Itu diatur sampai jangan sampai terjadi batas minimal terjadi knocking, berarti di pengapian dimajukan. Terus sensor berikutnya di EMS adalah physical speed sensor. Physical berhubungan kendaraan, speed berarti kecepatan. Jadi kecepatan dari
sensor kendaraan. Car speed sensor, jadi di sini adalah car mobil speed sensor dipasang dalam transmission housing, nah, dipasang di transmisi. Artinya berarti untuk mencari sensor vehicle speed itu letaknya di transmisi. Jadi di roda gigi transmisi sebelum masuk ke kecepatan transmisi itu ada sensornya mendeteksi sinyal itu di dalam mengirimkan ke ECU. Nah, jadi putaran dari transmisi itu diperintahkan ke ECU. Sinyal ini digunakan oleh ECU untuk menghitung kecepatan kendaraan dan juga menampilkan kecepatan kendaraan pada tachometer. Jadi kecepatan dihitung juga ditransfer lagi ke tachometer yang ada di dashboard untuk menghitung RPM kendaraan. Prosedur yang dilakukan pada saat kesalahan karena hubungan semuanya dengan diagnosis. Nah, berarti nanti di troubleshooting ini adalah berhubungan dengan kesalahan-kesalahan atau error yang ada di EMS, Engine Management System. Kecepatan kendaraan terjadi angka 0 km per jam. Maksimal kecepatan dibatasi sampai 5000 rpm, 5120 rpm untuk menghindari mesin overheating. Jadi rpm mesin itu paling tinggi maksimal di gas maksimal adalah 5120 rpm. Jika melebihi itu berarti istilahnya gas sudah maksimal. Nah, kalau di speedometer berarti sudah mentok rpm-nya sekian. Tapi di sistem engine atau di transmisinya itu lebih besar, pasti ada faktor toleransi. Toleransi jangan sampai mungkin di atas 5000 rpm komponen menjadi rusak atau patah. Jadi untuk menghindari itu dibatasi. Jadi misalnya rpm maksimal adalah 7000. Nah, itu maksimal itu untuk komponen itu bisa rusak. Berarti ada faktor keamanan. Jangan sampai komponen itu menjadi rusak. Terus idle speed sensor. Nah, idle berarti kecepatan di stasioner atau idle. Fungsi mengatur besar intake secara benar yang diperlukan untuk idling atau kondisi kerja lainnya. Nah, ini di idle speed sensor itu fungsinya membaca intake air atau udara yang masuk itu harus benar. Nah, ini jadi tidak boleh terlalu sedikit, tidak boleh terlalu banyak. Itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan nanti dengan kebutuhan dengan bahan bakar. Terdiri dari dual coil, buka tutup, dan dikontrol oleh dalam 100 cc oleh ECU. Nah, ini di sensor nanti berhubungan dengan ECU. Nah, ECU nanti yang menentukan idle duty, setiap kondisi kerja mesin, kompensasi air temperatur atau temperatur udara, kompensasi height altitude, kompensasi beban, kompensasi coolant temperatur. Nah, ini diatur artinya coolant-nya kondisi mesin itu jangan sampai terjadi overheating, maka udara yang masuk itu juga sesuai dengan kebutuhan engine. Jika engine-nya itu kok gasnya diperbesar, otomatis kan coolant itu juga bekerja lebih cepat. Memberikan sinyal digunakan untuk kompensasi duty rate. Duty berarti di sini berhubungan dengan udara rata-rata. Kontrol idling secara penuh. Membuka, isa, menutup lagi ketika kunci kontak diputar ke off untuk menghilangkan benda asing yang ada. Nah, ini berarti duty ref, duty berarti kan debu. Debu itu di sini berhubungan dengan benda asing yang ada. Jadi seharusnya hanya udara saja, tapi ada kotoran yang lain berarti diatur atau dihilangkan. Ini prosedur kesalahan. Ini berarti ya walaupun masih dalam kondisi PJJ ya, tapi sebenarnya ya kita mencoba yang lebih baik. Sebelumnya ya memang kesulitan untuk praktek, ini mengalami kendala yang sulit.
Nah, setelah idle speed itu ada injektor. Injektor menyebutkan bahan bakar berdasarkan sinyal input injeksi yang diberikan oleh exhaust. Jadi dari udara sudah masuk, maka memerintahkan ke exhaust. Exhaust diperintah untuk memberikan bahan bakar sesuai kondisi engine. Jadi di physical speed, kecepatan sensor sampai TPS itu nanti diperintahkan ke exhaust untuk injektor menyemprotkan bahan bakar dengan melalui arus ini diterjemahkan supaya bahan bakar disesuaikan dengan besar udara dan juga putaran engine. Kompensasi bahan bakar tergantung dari parameter kompensasi bahan bakar sinyal yang masuk atau berhubungan dengan putaran engine. Fuel vapor control. Fuel bahan bakar, vapor berarti kondisi rendah atau kurang, fuel rate running berarti rata-rata, warm cool, nah berarti ini kontrol berhubungan dengan panas, katalis setting, deselerasi air, heading, idling control, fuel increase under full load, jadi beban penuh, full increase pada saat akselerasi atau pada saat terjadi kecepatan. Jadi pada saat terjadi kecepatan otomatis kan udara masuk, TPS dibuka semakin lebar, throttle position sensor dibuka semakin lebar. Nah, nanti di speednya juga semakin besar, maka injektor juga harus menyemprotkan semakin besar. Untuk keamanan pada pencegahan injeksi bahan bakar akan ada kecepatan kendaraan di atas 200 km per jam atau kecepatan mesin RPM 6.800. Jadi di sini kalau di idling tadi 520, nah ini berarti RPM maksimal adalah 6.800. Ini kecepatan mesin yang maksimal. Nah, berarti faktor untuk pembuatan bahan atau untuk pembuatan engine itu harus lebih besar dari RPM ini. Jadi RPM misalnya di atas 6.800 itu harus, kalau tidak mencapai ini berarti komponen bisa patah atau rusak. Prosedur yang dilakukan: idle middle running control dan feedback control dihentikan, traksi control dihentikan. Jadi kalau dia ada kesalahan berarti idle-nya itu running control, feedback control berhenti, traksi juga berhenti. Jadi di sini ECO 14,5 pp terus masuk ke injektor. PCSV, Cruise Control Solenoid Valve. Cruise Control Solenoid Valve fungsi: uap bahan bakar yang dihasilkan dalam tangki bahan bakar akan menumpuk dalam kanister, dikirim ke silinder. Kerja valve kontrol di exhaust ketika idling atau saat beban penuh mengontrol beban uap bahan bakar setelah sinyal oksigen sensor ditentukan. Ini fungsinya PCSV itu adalah pengontrol solenoid valve. Jadi bagaimana uap bahan bakar itu kembali lagi ke silinder. Nah, ini berarti menumpuk di dalam kanister. Nah, dikirim kembali ke silinder. Ini istilahnya bahan bakar itu tidak ada yang sia-sia, tapi dikembalikan lagi. Drive, output duty, engine RPM, air intake, kompensasi height. Ini sirkuit. Ini berikutnya adalah main relay. Nah, ini biasanya menjadi kendala di sistem kelistrikan. Ketika kunci kontak diputar ke on, pump relay, berarti di pompa bahan bakar itu bekerja on, sehingga pompa bahan bakar itu akan bekerja. Untuk mengetahui berarti ya dicoba bunyinya. Jadi misalnya ada bunyi tik 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 tik, nah itu berarti pompa bahan bakar bekerja.
karena pompa bahan bakar biasanya di tangki bahan bakar. Jika pada saat tersebut tidak ada engine cracking, mesin berputar, setelah pom relay dihidupkan, on relay ini akan tetap on selama kurang lebih 4 detik. Kemudian kembali mati off jika mesin berputar dalam waktu 4 detik relay dihidupkan. Jadi di pompa itu jika kunci di on kan, itu otomatis pompa itu bekerja. Nah, nanti jika sudah selama 4 detik kemudian kembali mati. Jika diputar dalam jangka 4 detik relay dihidupkan on, pom relay akan bekerja kembali pada tetap on sampai kembali ke off. Jadi jika kunci kontak itu pada posisi AC, nah itu berarti di sini kerja pompa bekerja. Valve pump relay. Pada saat kunci kontak A, pom relay akan dihidupkan untuk menyalakan valve pump. Pompa itu bekerja. Jika mesin tidak berputar saat pom relay hidup, relay akan hidup selama kurang 4 detik. Kemudian ignition coil atau sistem kepengapian bekerja dengan urutan 1, 2, 3. Jadi misalnya kalau di sini ada 6 ya, berarti kan mungkin di sini ada 1, 4, 2, 5, 3, 6. Dikontrol oleh TR yang ada di dalam exhaust well. Tempel itu tergantung nilai tegangan baterai dan putaran engine. Nah, ini berarti sistem pengapian atau ignition coilnya atau di distributor. Jadi misalnya di sini ada spark plug, berarti busi 1, 2, 3. Jadi misalnya di sini ada urutan pengapiannya. Ini di ignition coil ada 6 silinder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fungsi ignition coil dikontrol dalam exhaust well. Jadi pengapian setelah injektor masuk, bahan bakar masuk, berarti terjadi kompresi, itu baru ke pengapian. Nah, kecepatan engine atau kecepatan kompresi itu mempengaruhi perintah ke sistem ke pengapiannya. Prosedur ini saat terjadi kesalahan, feedback control idle mileage learning dihentikan. Control fan relay. Nah, ini berhubungan dengan kipas. Ejo membandingkan kecepatan kendaraan, beban AC dan nilai sinyal output kalian temperatur untuk mengenai kecepatan cooling fan. Low, medium atau high, jadi rendah, sedang atau high. Ini di cooling fan. Fungsi terminal ECM. Nama fungsi untuk setiap pin dinamakan oleh voice. Jadi tegangan terminal, jadi signal H2OS heater atau pemanas dihubungkan H2S up, kondisi tes idle, ignition coil control, jadi sistem pengapian, coil silinder 2 dan 3, key on, engine off, idle. Ini tegangan fuel injektor nomor 2, ini TPS, di sini ada mil berarti instrumen cluster. Jadi mil berarti ada kesalahan untuk mil.
ini data-data untuk sensor. H2S heater control, ini keterangannya. Menaikkan temperatur adalah oksigen sensor dapat diaktifkan setelah mesin di starting. Jadi temperatur engine atau oksigen itu supaya sesuai kebutuhan itu diperintahkan ke H2S heater. Terus ignition coil mempunyai pengapian tanpa distributor, disebut dengan DLI, distributor less ignition. Waktu pengapian dihitung oleh ECU. Power untuk PR dibentuk dalam ECU dan terdiri dari dua coil. DLI, distributor less ignition, itu jika tidak pengapian tanpa distributor. Power ground berarti berhubungan dengan ground, kemungkinan bisa mempengaruhi seluruh pada gelombang operasional sinyal destinasi ECU. Ground diperbesar. Logic ground, fuel injeksi berarti diinjeksi bahan bakar. ECU menghitung jumlah bahan bakar dan lamanya periode bukaan. Jadi lamanya penyemprotan dan waktu penginjeksian, waktu yang tepat untuk injeksi bahan bakar saat terjadi kompresi baru terjadi injeksi bahan bakar. Itu diperlukan untuk setiap silinder. Jadi tidak ada bahan bakar yang tidak maksimal karena sudah diperintahkan di ECU. Engine RPM signal mengirimkan output mesin engine ke CKP sensor. Engine RPM CKP berarti ke crankshaft. Jadi jika crankshaftnya berputar berarti kan engine itu RPM-nya besar, itu di engine RPM signal. TPS throttle potient sensor mengirimkan tingkat bukaan throttle atau tingkatan duitan di valve bodi. CM untuk gunakan sebagai kontrol status perpindahan. Ini dikontrol di TPS berapa udara yang bisa masuk. Torsi signal output mengirimkan sinyal torsi akan mengirimkan gejala shift shock untuk memberikan kenyamanan pada berkendaraan. Jadi torsinya itu kecepatan shift berarti gagang, shock, nah itu disesuaikan untuk kenyamanan saat berkendara. Backup power, ignition, SW. Power menentukan power input dan key off. Jadi di sini input dan power. Main relay berarti relay utama. On dalam relay bekerja sekitar 102 detik sebelum starting. Kami setelah menerima sinyal sudut crank. Nah, berarti dari sudut crankshaft itu juga sudah berputar. Di main relay itu jika di on kan itu berarti ECU memerintahkan ke semua sensor. Nah, tapi jika sudut crank atau crank sudah berputar, kan kalau di sini berhenti, crankshaft sudah bekerja, berarti bekerja lagi. Crankshaft position sensor, berarti di CKP, berarti di poros engkol. Ini sensor jenis adalah magnetik, menghasilkan signal AC. Nah, ini berhubungan dengan signal magnetik, jadi putaran dari poros engkol itu dengan sistem magnet itu diperintah menjadi sinyal AC. Nah, dari AC dari gerigi Cranwell, dari poros engkol itu kemudian mengirimkan sinyal ke ECU. Jadi bagaimana sistem magnetik itu nanti diterjemahkan ke ECU, memerintahkan atau menerjemahkan sudut dari poros engkol. Ketika ada 60 lamanya 3 detak, satu detak sekitar 6 derajat, berarti sekitar 18 derajat. ECU menggunakan sinyal untuk menentukan waktu pengapian. Nah, ini jika poros engkol seperti ini, terus pengapiannya diatur, terus dan waktu penginjeksian atau bahan bakar itu harus diinjeksi. TPS signal, ini berarti terhadap pembukaan gas atau throttle-nya jika diinjak penuh, nanti itu diterjemahkan menjadi tingkat bukaan throttle. Bukaannya penuh itu dideteksi. Semakin besar pembukaan berarti deteksinya itu kirimkan ke ECU juga
nanti untuk menentukan putaran idle, penentuan akselerasi atau kecepatan dan sebagainya. Penguasaan total tahanan TPS ground. Nah, ini berhubungan ground. Sensor tidak di grounded di luar di dalam ECU, tidak di luar dalam kurung di dalam ECU yang dihubungkan ke ground lainnya. Jadi ground itu tidak menempel ke bodi tapi di ECU. Jadi ECU sudah memberikan ground sendiri. Tujuannya dari penempatan ground secara terpisah adalah untuk menghindari titik halnya arus tinggi yang menyebabkan noise atau suara. Ini untuk ground berarti langsung diletakkan di ECU, tidak di luar atau ke bodi. Kalau sistem penerangan ini langsung di ECU sudah ada groundnya. H2S ground, sensor ini tidak di ground di luar di dalam atau di dalam ECU untuk dibanding ke ground lain. Tujuannya adalah menempatkan secara terpisah adalah untuk menghindari titik aliran arus tinggi menyebabkan noise. Jadi kalau ground ini adalah di ECU. Nah, tujuannya jika arusnya tinggi, jadi misalnya kalau groundnya seperti sistem penerangan atau sistem wiper, itu kalau bekerjanya maksimal berarti arus ke ground tinggi, tapi kalau di ECU berarti dihindarkan, maka groundnya di ECU. Knock sensor input. Nah, elemen berdasar pasang dinding silinder bagaimana pembakaran tidak normal knocking. Nah, jadi jika pembakarannya tidak normal terjadi knocking, sensor akan mendeteksi dan digunakan untuk memperlambat waktu pengapian. Pengapian bisa dimajukan atau dilambatkan di knocking sensor. Knock sensor ground, TCU mil, tipe DT kontrol, terus mil. Di sini mil berarti mal fungsi. Jadi kalau ada fungsi yang salah, itu berarti akan menyala. Jika pada kerusakan engine sensor aktuator dibuat ke high scan, dan lihatlah hasilnya. Nah, ini berarti di mil mal fungsi TPS. Ya, sampai di sini dulu. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.